Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga hari ini Selasa 19 Agustus 2025 bersama saya Julius Yusak Ranimpi. Mengawali hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Galatia 5 ayat yang pertama dan yang ke-13 yang bunyinya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Judul renungan kita pada hari ini adalah syukur yang menyatakan keprihatinan. Baru 2 hari yang lalu kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, Indonesia yang ke-80. Dalam usia ini, manusia semestinya sudah matang, dan bagi sebuah bangsa semestinya sudah penuh kearifan. Namun di tengah kibaran sangsaka merah putih dan lagu Indonesia Raya yang kita kumandangkan, serta tentu ucapan syukur bahwa Indonesia masih terus bertahan sebagai bangsa dan negara, nurani kita masih kerap bertanya, mengapa di negeri yang merdeka ini masih ada yang tak sungguh-sungguh merdeka? Mengapa masih banyak yang sulit mendapat pekerjaan yang layak? Mengapa masih banyak pekerja yang di PHK? Mengapa korupsi semakin merajalela? Mengapa hukum semakin tajam kepada masyarakat kecil dan miskin? Mengapa peristiwa intoleransi kian marak dan negara terkesan diam? Mengapa alam semakin tereksploitasi dan menyisakan lingkungan yang rusak? Mengapa relasi antar anak bangsa mudah pecah, gegara, jemari, nirempati, menari liar di atas gadget? Semua ini membuat kata merdeka terdengar sebagai sebuah bisikan ketimbang sebuah teriakan lantang. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kisah kemerdekaan bukan sekedar kisah bangsa. Kemerdekaan adalah inti kisah Alkitab. Allah yang kita sembah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang mendengar jerit yang tertindas, turun tangan, dan melepaskannya. Dalam peristiwa Eksodus, Israel dibebaskan dari Mesir agar menjadi umat yang beribadah dan hidup sebagai masyarakat yang berbeda dari yang lain, yaitu dengan menghormati Sabat, membatasi keserakahan, serta melindungi yang lemah. Di sini kemerdekaan bukan akhir dari sebuah pelarian. Kemerdekaan justru menjadi awal pembentukan. Dalam perayaan Yubile, dalam Imamat pasal yang ke-25, terdapat peristiwa 50 tahunan yang memulihkan tanah, membebaskan budak, dan mengoreksi ketimpangan. Dalam peristiwa ini Allah memberlakukan semacam riset ilahi agar umat tidak terjebak dalam penindasan struktural. Ini menunjukkan bahwa kebebasan pribadi tanpa pemulihan struktural hanya akan menghasilkan kebebasan yang semu. Dalam catatan nabi-nabi seperti Amos, Mika, Yesaya, mereka menegur ibadah yang meriah tetapi menutup mata terhadap ketidakadilan. Ini menunjukkan bahwa Allah membenci kemeriahan yang menyamarkan penindasan. Dalam tindakan Yesus sebagaimana yang dicatat dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19, ia membaca Yesaya 61 yang mendeklarasikan tahun rahmat Tuhan, mewartakan kabar baik bagi orang miskin, pembebasan bagi tawanan, penglihatan bagi yang buta, dan kelepasan bagi yang tertindas. Dalam sejarah gereja mula-mula juga dikisahkan bagaimana jemaat menghidupi ekonomi kasih, yaitu berbagi, menghapus kelaparan di tengah-tengah persekutuan,
menguatkan yang lemah, mendoakan dan menghormati pemerintah, sekaligus berani berkata tidak kepada penyembahan berhala negara. Dari semua itu, kita dapat menarik benang merah bahwa Injil menenun satu kain, yaitu kemerdekaan Injili. Ini bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, melainkan kebebasan untuk mengasihi tanpa syarat. Bukan kebebasan lepas kendali, melainkan kebebasan yang mengikat diri pada kebenaran. Bukan kebebasan dari tanggung jawab, melainkan kebebasan yang melahirkan tanggung jawab. Sebagai catatan akhir, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, renungan ini bukan untuk memadamkan sukacita, melainkan untuk memurnikannya. Sukacita yang jujur selalu punya ruang bagi air mata. Syukur yang matang selalu sanggup mengakui luka, dan iman yang dewasa selalu berani menatap kenyataan sambil memeluk pengharapan yang Allah janjikan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu di mana kami boleh merenungkan hari kemerdekaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh tiba di usia yang ke-80 tahun dari bangsa ini. Ajari kami sebagai umat-Mu untuk benar-benar menjadi pewarta kemerdekaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh hadir sebagai agen yang dapat memerdekakan lingkungan kami, situasi kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih ketika kami membawa warta kemerdekaan Injili. Kiranya nama-Mu yang boleh semakin besar di dunia ini, di dalam negara terkasih Indonesia. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.